Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi ini. Mari sungguh-sungguh hati kita menjadi hati yang lapar dan haus kepada Tuhan. Untuk kita ini bisa mendengar tuntunannya. Lewat merenungkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan itu berbicara kepada kita. Karena itu siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, tuntunlah hidup kami kepada kebenaran. Tuntunlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus mendominasi hati kami. Diserahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kecondongan hati kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Dikatakan begini, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas takhta. Saudara Daud berkata bahwa sebab engkaulah membela perkaraku. Saudara Daud mengerti bahwa ketika manusia sudah tidak bisa berlaku adil terhadap seseorang. Ketika manusia haknya dilanggar dan merasa bahwa ketidakadilan menimpa hidupnya, masih ada Tuhan. Daud berkata bahwa engkaulah yang membela perkaraku. Engkaulah yang sungguh-sungguh mengambil alih seluruh hidupku. Aku diperlakukan tidak adil. Aku diperlakukan tidak benar. Tuhan, aku mau lari kemana? Manusia tidak lagi bisa diharapkan dalam pembela perkaraku. Tetapi Tuhan adalah pembela perkaraku. Makanya itu renungan pagi ini saya beri judul bahwa sebab Tuhan membela perkaraku. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kalau kita ini datang dengan hati kita, kalau kita merasa disakiti, kalau kita itu merasa diperlakukan tidak adil, ketika manusia tidak bisa membela perkara kita, satu prinsip Alkitab dengan jelas bahwa yang pertama adalah pembalasan, itu haknya Tuhan. Saudara harus mengerti prinsip ini sehingga kita tidak lagi punya hak untuk membalas apa yang jahat. Kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda diperlakukan tidak benar, saudara, Anda tidak punya hak untuk membalasnya. Kenapa demikian? Kalau kita membalasnya, maka posisi kita itu sama dengan orang yang melukai kita. Di hadapan Tuhan, Anda ini sama. Sehingga ketika Tuhan melakukan pembalasan, itu selalu kepada dua-duanya. Tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan ketika Anda mau bahwa Tuhan itu membela perkaramu adalah sikap hatimu. Anda mengerti satu ini prinsip dulu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Maka ini Anda lakukan. Anda datang kepada Tuhan. Anda mengeluh mungkin boleh. Kalau Anda mau mengeluh itu boleh. Ya mengeluhlah dengan Tuhan. Bukan dengan orang. Mengeluh itu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Aku ini diperlakukan tidak adil. Aku dituduh padahal aku tidak melakukannya. Orang ini kok menjelek-jelekkan aku. Orang ini kok mengambil hakku. Macam-macam. Anda bisa curhat dengan Tuhan. Gak apa-apa. Anda sedang berkata isi hatimu. Tapi di ujung akhirnya Anda harus tahu keputusan ini. Tuhan kasih aku kekuatan. Tapi aku tidak mau membalas. Aku melepaskan pengampunan kepada orang itu. Nah, ini poinnya. Ketika Anda melepaskan pengampunan, Tuhan itu tahu hatimu. Memang tidak mudah. Diperlakukan tidak adil, difitnah, dihina. Itu tidak mudah untuk diterima. Tapi di ujung akhir doamu itu adalah Anda mau mengampuni. Anda tidak mau membalasnya. Tapi Anda sebaliknya malah mengampuni. Justru Tuhan itu menerima hatimu itu. Nah, ketika Tuhan menerima hatimu itu, berbahaya bagi orang yang melukai Anda. Karena apa? Dia akan ketemu dengan prinsip tadi firman Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau orang sudah ketemu dengan Tuhan, dia tidak bisa lari kemanapun. Karena itu milikilah ini. Kalau Anda mau perkaramu dibela oleh Tuhan. Prinsip satu ini bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hatimu. Izinkan tangan Allah yang kuat. Itu yang membelamu. Sehingga tidak ada satu sidik jari pun darimu untuk membela perkaramu sendiri. Izinkan Tuhan yang turun tangan. Nah, dari sinilah Anda bisa melihat bahwa Tuhan akan membela perkara Anda. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa, saudara?
Tuhan tertarik kepada kebenaran dalam batin. Yang kedua, kalau Anda ingin Tuhan membela perkaramu, izinkan kebenaran di dalam batinmu itu menguasai hatimu. Sebab itu yang menarik perhatian Tuhan. Kadang hati kita ini susah untuk menjaga kekudusannya. Nah, ini pergumulan kita. Saudara, jangan punya hati yang ingin membalas. Jangan punya hati yang gampang tersakiti. Anda kecewa, Anda marah, sakit hati. Nah, itu yang akhirnya menghalangi. Karena apa? Anda turut ambil bagian di dalam pembalasan tadi. Ya, dengan hatimu yang salah. Tapi kalau Anda mau Tuhan membela perkaramu, peperanganmu satu, itu bagian Anda dan saya apa? Jaga hati. Supaya Anda jangan terpancing untuk kecewa atau marah. Tapi izinkan Tuhan, Anda di hadirat Tuhan, Anda datang dan Tuhan bilanglah kepada Tuhan, Tuhan, jamalah hatiku, pulihkan hatiku, supaya aku menjadi orang yang tetap jaga hatiku bersih. Nggak enak loh ngalami kayak begini, tapi Tuhan beri aku kekuatan. Nah, ketika Anda berdoa begitu, itulah yang menarik perhatian Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membela perkaramu. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Tuhan menjadi musuh atas kecurangan. Nah, ini prinsipnya. Tuhan itu menjadi musuh atas kecurangan. Maka tadi saya bilang poin yang kedua, jaga hati. Jangan curang. Tapi kalau ada orang curang, ada orang yang berlaku tidak adil, maka orang ini akan ketemu dengan pembalasan Tuhan. Sebab apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, di sinilah prinsip supaya Tuhan itu membela perkaramu. Jaga hatimu tetap bersih. Ya, saya percaya Tuhan itu berdiri di atas kebenaran. Kebenaran hatimu, kebenaran batinmu. Dan untuk itulah Tuhan akan memberkati Anda. Karena itu pagi ini mari kita belajar. Kalau Anda ingin Tuhan membela perkaramu, maka prinsip ini, 3 prinsip ini harus tahu. Yang pertama adalah pembalasan. Itu haknya Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan itu tertarik kepada kebenaran di dalam batinmu. Lalu yang ketiga, Tuhan itu menjadi musuh atas kecurangan. Sesuatu yang curang tidak pernah disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah atas kebenaran. Amin. Dengan prinsip ini saya percaya Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Bukan dengan caramu sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Dan Anda akan melihat betapa Tuhan itu berada di pihakmu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk menjaga hati hamba-Mu tahu bukan perkara mudah. Tetapi Engkau yang terus menyelidiki hati kami. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus mendominasi hati kami. Terima kasih untuk waktu yang indah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hidup kami ya Tuhan, supaya Engkau sungguh-sungguh memberkati. Ajari kami untuk tetap jaga hati kami, untuk kami boleh melihat Tuhan yang membela perkara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda semua. Kalian tetap semangat mengikuti acara Renungan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Tetap semangat untuk terus memberikan Tuhan tempat ya atas kehidupan Anda, untuk Dia bisa membela perkara Anda. Saya percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Semangat hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.